Oke, jadi em, kelas ini kita rekam, ya. Barusan saya mulai kita rekam. Jadi ini salah satu keuntungan kita kelas online. Jadi kalau misalnya ada yang em, berhalangan atau lagi ada halangan lah, hambatan, Anda tetap tidak ketinggalan karena Anda bisa mengakses rekamannya, ya. Dan mengakses rekaman nanti bisa dua cara ya. Satu dengan cara di sistem Moodle kita, ya. Tetapi biasanya belakangan ya mungkin tidak langsung, tapi 1-2 minggu setelahnya saya juga taruh di YouTube saya gitu ya. Tapi itu bukan berarti kalau Anda bisa ikut live, mestinya Anda lebih baik ikut live karena di situ bisa interaksi ya, seperti sekarang kita bisa sapa menyapa dan Anda bisa tanya gitu ya. Dan kalau Anda mau tanya atau akses apapun di sini, Anda bisa ketik ya. Jadi kalau Anda lihat di Moodle ini, dia ada ruang ketiknya, ada ruang chat di situ. Atau Anda bisa juga tadi dengan buka mikrofon dan langsung bertanya, mengajukan pertanyaan begitu. Oke, nah Anda bisa angkat tangan juga. Silakan Ibu Nana, ada yang mau ditanya, disampaikan? Coba aja. Halo? Atau kadang-kadang ada juga yang kepencet ya? Kalau kepencet nggak apa-apa gitu. Oke. Baik, mungkin Ibu Nana kepencet. Oke, baik. Jadi ini kelas pertama kita. Mari kita memulai dengan kita berdoa terlebih dahulu, baik untuk kelas ini maupun untuk keseluruhan semester ini. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau sudah pimpin kami, um, dan kami mau memulai suatu pembelajaran mengenai Roh Kudus Tuhan. Nah, dan kami mau mempelajari tentang Roh Kudus ini yang adalah Allah, ya, yang adalah penyelamat kami juga, yang memeteraikan kami, yang tinggal bersama dengan orang-orang percaya, yang menguduskan kami, dan kami ingin tahu, belajar tentang pribadi Roh Kudus yang begitu indah, yang kami sembah dan kami junjung dengan segala pekerjaannya, karunia-karunianya dan lain sebagainya. Dan Kau yang kiranya tolong Tuhan, Kau yang pimpin dan sertai, baik untuk hari ini maupun untuk seluruh rangkaian kelas yang akan kami jalani sepanjang semester ini. Kau yang kiranya tolong, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi, nah, di layar mestinya kalian sudah melihat silabus kita. Nah, silabus ini menjelaskan garis besar kelas ini, kemudian apa yang akan dituntut dan lain sebagainya di sini ya. Oke. Jadi kelas ini kalau di GITS kodenya adalah TH303. Jadi TH itu berarti ini kelas masuk dalam sistematika teologi gitu ya, sistematika teologi. Jadi kita bukan berfokus di satu kitab misalnya. Jadi beda ya kalau ada kelas-kelas eksegesis, itu kita bisa fokus eksegesis kita satu kitab, misalnya kitab Matius, atau kitab Kejadian atau lain-lain sebagainya. Tapi kalau sistematika teologi kita bukan mulai dengan satu perikop, tapi kita mulai dengan suatu topik, ya, suatu topik. Dan topik kita adalah pneumatologi, ya, pneumatologi. um, dan apa sih arti pneumatologi itu? Logi akhiran logi itu kan artinya ilmu, ya, ilmu ya, dari kata logos. Logos itu bisa berarti pikiran atau firman, ya, akhirnya dari situ muncul ilmu di situ ya. Jadi ya, kita tidak asing lagi ya, ada biologi, geologi, psikologi dan banyak lagi, dan ada pneumatologi di sini. Jadi logi adalah ilmu atau pembelajaran tentang sesuatu, dan pneuma itu apa? Nah, pneuma dalam bahasa Yunani artinya roh, dan pneuma bisa juga berarti angin sebenarnya ya. Oke, saya lihat sudah bergabung Pak Edi saya ya. Halo, selamat malam Pak Edi. Nah, ya,
Yang lain sudah masuk duluan. Ini Pak Edi baru masuk nih. Ya, gimana Pak Edi bisa sapa? Oke, Bisa, kenalan dulu. bisa. Halo, halo. Ya, kenalan dulu Pak Edi. Boleh silakan. Pak Edi, Hah? kenalan dulu Pak. Bapak dari mana, di mana? Oh, Atau saya sekarang di Prambanan dekat Jogja. oke, baik baik. Salam, salam. Oke, ya ini Kedengaran nggak? kedengaran, kedengaran. Baik. Oke, 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 Ya, oke. ini temennya Pak Ori ya, kemarin diperkenalkan. Oke, baik, makasih ya. Nah, kita balik lagi ke sini dan em, jadi pneuma itu bisa diartikan roh, bisa juga diartikan ini angin, sorry, angin ya, angin. Ya, jadi roh angin dan ini mirip dengan bahasa Ibraninya. Ya, karena dalam bahasa Ibrani ruak, ya ruak itu artinya roh, ya, dan itu mirip dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan roh atau ruh. Ya kalau di Indonesia yang agak lama itu ada istilah ruh juga, ruh. Ya. Uh, Ruh itu dari ruah, ya, ruah bahasa Ibrani itu bisa berarti roh, bisa berarti angin juga. Nah, kalau pneuma ya, pneuma itu bisa berarti roh, bisa berarti angin. Kalau misalnya di bahasa Inggris sekarang, misalnya ada pneuma apa itu biasanya ada hubungan dengan angin. Ya. Misalnya pneumatic drill, pneumatic drill itu kayak bor yang pakai angin misalnya, gitu kan? Pneumatik orang bilang ya. Itu angin ya, angin. Dan akhirnya dalam dunia kedokteran karena ya latar belakang saya juga dari medis ya, dari kedokteran, pneuma itu ya larinya ke angin ya, makanya paru-paru yaitu bagian pulmonologi. Tapi kalau misalnya orang sakit paru-paru, misalnya ada istilah pneumonia, masih kan nggak ya, mungkin pernah dengar ya, pneumonia. Dan pneumonia itu berarti kayak radang di paru-paru, jadi ada pneumanya di situ. Nah, kok semuanya nyambung ya. Tapi pneuma yang kita pakai sekarang bukan mengacu ke paru-paru ya, atau angin, tapi lebih ke arah roh gitu ya. Jadi pembelajaran tentang roh, dan roh yang kita maksud adalah roh di atas segala roh, yaitu Roh Kudus ya, roh Allah sini. Oke, nah jadi coba kita lihat deskripsi mata kuliahnya di sini ya. Kelas ini akan mempelajari tentang Roh Kudus ya. Roh Kudus di sini sebentar. Ya, Roh Kudus. Um, dan Roh Kudus ini adalah pribadi ketiga Tritunggal tentunya. Jadi mau tidak mau kita belajar sedikit tentang Tritunggal juga. Um, karena kita tidak mungkin ya bicara Roh Kudus tanpa kita menyinggung masalah Tritunggal. Ya, karena ya kita nanti akan melihat Roh Kudus adalah Allah ya. Dan Roh Kudus Allah, Bapa juga Allah gitu kan. Yesus adalah Allah juga gitu ya. Tapi ketiganya, tapi bukan tiga Allah gitu. Nah, itu nanti kita ada bahas tentang Tritunggal sedikit. Dan bukan hanya Roh Kudus adalah Allah, Roh Kudus juga adalah pribadi. Jadi dia bukan hanya sekedar kuasanya Allah. Ya, bukan hanya sekedar alatnya Allah gitu, tapi dia adalah pribadi Allah sini ya. Kita bicara kepribadiannya ya. Kemudian kita akan melihat sifat-sifatnya, ya pekerjaannya, ya masih banyak lagi ya, lambang-lambangnya, segala macam. Ya. Dan intinya bagaimana Alkitab menyingkapkan tentang Roh Kudus di sini. Dan juga tidak kalah penting nanti kita akan bicara mengenai karunia-karunianya. Ya, karunia-karunianya. Dan kata karunia dalam bahasa Yunani itu dari kata karisma. Dan Anda bisa lihat kata karisma, kalau Anda pernah belajar Yunani, itu satu akar kata dengan kata karis. Dan karis itu artinya kasih karunia atau grace dalam bahasa Inggris. Ya, jadi ada grace atau kasih karunia, dan
suatu karunia itu adalah karisma, ya karisma di sini. Ya. Terutama dalam hubungannya dengan berbagai gerakan karisma. Jadi bagaimana karunia dari Roh Kudus ini di abad pertama, ya kemudian di abad-abad selanjutnya yang diklaim, ya kan, sampai hari ini. Hari ini ada orang-orang yang mengklaim dia punya karunia Roh Kudus tertentu. Ya. Nah, kita mau melihat bagaimana kita menyikapi itu. Ya, makanya nama kelasnya adalah pneumatologi dan karismatikisme. Jadi kita mempelajari klaim-klaim memiliki karisma-karisma atau karunia-karunia dari Roh Kudus, begitu. Ya. Oke, nah untuk ini melengkapi kelas ini ada buku-buku ini ya, bacaan, buku wajib, buku rekomendasi. Ya. Dan ya, Anda ikut kelas ini sebenarnya ada tiga ini ya, tiga jalur atau tiga kemungkinan. Ya, apakah Anda ikut sebagai pendengar saja, jadi audit. Ya, kalau Anda ikut sebagai pendengar saja, maka Anda tidak, ya Anda namanya pendengar saja, ya Anda tinggal mendengarkan apa yang dikatakan atau diajarkan di kelas ini, gitu ya. Anda tidak dituntut untuk ikut ujian. Nah, nanti kita ada ujian nih ya, ada mid test, ada final test, ya. Nah, tesnya 2 kali biasanya, mid test, final test, ya. Dan itu akan masuk poin penilaian. Dan ada laporan baca, ya. Laporan baca 10%, ya, dan ada karya tulis ilmiah 20%, ya. Jadi kita lihat di sini, ya. Jadi kenapa ada buku wajib? Nah, buku wajib ini adalah untuk tugas bacanya ini, ya, tugas baca, laporan baca. Jadi Anda perlu membaca buku-buku ini, ya, kalau Anda ingin dapat nilai. Nah, kalau Anda ikut kelas ini sebagai pendengar saja, Anda tidak bakal dinilai memang, ya, karena Anda hanya pendengar. Jadi saya nggak menilai Anda, tidak kasih nilai, ya. Tapi saya tetap menganjurkan Anda membaca ini, ya. Saya tetap menganjurkan karena ini akan sangat baik sekali, ya, dan nyambung juga dengan apa yang kita bicarakan di sini, ya. Dan ada buku wajib dan buku rekomendasi. Buku wajib itu berarti terutama kalau Anda mau dapat nilai, ya, ini wajib Anda membaca buku ini selama kelas ini berlangsung. Ya. Satu-satunya yang boleh tidak membaca buku ini adalah kalau misalnya ada yang berkata, saya sudah pernah baca buku ini sebelumnya, gitu ya, dan saya mau baca buku yang lain, ya. Kalau Anda sudah pernah baca buku ini, Anda boleh baca buku ini lagi, boleh, ya. Atau kalau Anda ingin ganti yang lain juga boleh, nanti tinggal hubungin saya, ya. Tapi kalau Anda belum pernah baca buku ini, maka ini buku wajib, ya. Satu adalah Sejarah dan Kesalahan Gerakan Pantekosta Karismatik. Buku ini oleh David Cloud di sini, ya. Dan buku ini aslinya bahasa Inggris, tapi kita sudah ada versi bahasa Indonesianya, sudah diterjemahkan oleh saya sendiri, ya. Dan ini diterbitkan oleh Grafe. Anda bisa dapatkan di toko buku Grafe atau ada ya di Topet juga ada kok, gitu ya, di platform belanja, ya, toko online, gitu ya. Nah, bukunya seperti ini kira-kira, ya. Oke. Nah, mungkin kalau di ini ya, di kamera agak terbalik jadi ininya, huruf-hurufnya, ya. Di Sejarah dan Kesalahan Gerakan Pantekosta dan Karismatik, ya. Oke. Nah, selain itu ada buku-buku rekomendasi lainnya, ya. Jadi ini kan fokusnya di masalah karunia Roh Kudus, ya. Tapi ada aspek-aspek lain Roh Kudus yang bisa dibaca dari buku-buku lain, ya. Berbagai sistematika teologi tentang Roh Kudus. Jadi misalnya Anda buka teologi dasarnya Ryrie, ya. Di situ ada bab tentang Roh Kudus, Anda boleh baca itu, ya. Atau sistematika teologi lain, ya. Di
di perpustakaan GITS pasti ada. Jadi Anda bisa pakai itu ya. Beberapa sistematika teologi yang saya sendiri miliki, misalnya apa ya? Oke. Ya, kebetulan di kantor saya ini saya ada 3 sistematika teologi yang ada di tangan saya. Ini Geisler punya. Sistematikanya Geisler, Norman Geisler. Norman Geisler lumayan bagus ya, dan untuk Roh Kudus juga bagus. Ini dia apa pembahasan dia. Jadi Geisler adalah seorang teolog yang cukup ya, yang pintar, yang bagus ya. Dia juga seorang apologet yang bagus ya. Kemudian ini Robert Raymond punya sistematika teologi ya. Terus terang kalau yang ini kayak semacam warisan ini dulu punya Pak Sento, ya dari saya. Dia tidak terlalu terkenal sebenarnya ya, tidak seterkenal Geisler ya. Geisler itu sudah internasional ya, orang sudah kenal dia. Oke, A Theology for Church ya. Nah, ini terutama dari sudut pandang baptis ini ya. Ini sistematika teologi dari sudut pandang baptis terutama. Oke, tentu masih banyak yang lain ya, seperti yang tadi saya singgung. Tapi ini semua rata-rata bahasa Inggris, karena kebanyakan buku teologi saya bahasa Inggris memang. Tapi kalau Anda mau ada yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya contohnya Ryrie ya. Ya sebenarnya ya kita juga perlu ya, saya juga punya cita-cita suatu hari kita mau bikin sistematika teologi juga, kita buku sistematika teologi. Karena sebenarnya sudah ada beberapa, seperti Pak Suento sudah menulis soteriologi, bibliologi, ya, kemudian eklesiologi dan sebagainya. Ya. Tapi masih ada, ya saya sudah pernah menulis eskatologi juga, tapi masih ada yang lain-lain seperti teologi proper, ya, pneumatologi contohnya, angelologi, antropologi dan lain sebagainya. Jadi itu semua nanti penting juga untuk ada suatu sistematika teologi. Oke, kemudian ada buku Lambang-lambang Roh Kudus, Emblems of the Holy Spirit. Ini ada di perpustakaan Grafe kalau mau. Charismatic Chaos oleh John MacArthur. Ya, ini juga terkenal ya. John MacArthur adalah seorang gembala sidang, yang teolog yang terkenal juga, dan belum lama ini dia meninggal dunia, sudah cukup lanjut usia. Ya, jadi itu ya. Dan dia ada menulis banyak buku yang cukup bagus di sini. Strange Fire, ya. Sama John MacArthur juga. Fenomena karismatik. Nah ini ya, yang bahasa Indonesia ada. Kalau Anda mau cari yang bahasa Indonesia, Peter Master dan John C. Whitcomb. The Healing Epidemic oleh Peter Masters. Oke, jadi ini contoh-contoh buku-buku yang rekomendasikan untuk Anda baca sebagai tugas baca Anda, atau untuk memperdalam apa yang kita bahas istilahnya di kelas ini gitu. Oke ya. Apa sih objektifnya? Objektifnya adalah mahasiswa yang mengikuti kelas ini diharapkan akan memahami pengajaran yang alkitabiah tentang pribadi Roh Kudus, yang termasuk kepribadiannya, keilahiannya, pekerjaannya, simbol-simbolnya, perannya dalam hidup orang percaya hari ini. Ya. Nah selain itu kita juga ya akan mencoba memahami gerakan karismatik hari ini. Ya. Nah gerakan karismatik mengklaim bahwa mereka memiliki kuasa Roh Kudus. Mereka mendapatkan kuasa Roh Kudus untuk melakukan banyak hal ya, untuk menyembuhkan orang, untuk berbahasa roh atau berbahasa lidah, macam-macam ya. Kita akan memahami, kita akan melihat sejarah mereka, asumsi-asumsi mereka, pemakaian ayat-ayat yang kurang tepat dan lain sebagainya ya. Dan juga dampaknya pada dunia kekristenan secara umum. Nah mungkin ada yang berkata, kalau misalnya ada di antara mahasiswa sekalian yang mungkin latar belakangnya dari
karismatik atau Pantekosta, mungkin Anda berpikir, wah ini kok sudah ini ya, apa sudah langsung disalahkan gitu ya. Tapi nggak masalah, artinya begini. Ya, nanti semua yang kita bahas itu akan kita buka ya secara alkitabiah ya. Jadi ya kita bukan di sini tidak bermaksud untuk dan bukan cara kita ya untuk memaksa Anda untuk percaya apa-apa gitu. Jadi semua yang hadir ini kita di sini terbuka. Ya, terbuka artinya kita berbicara kebenaran gitu ya. Kita bicara kebenaran, tidak ada pemaksaan ya, tidak ada pemaksaan, dan saya akan menyuguhkan dari Alkitab, kita akan membahas dari Alkitab semua perspektif-perspektifnya ya. Dan Anda juga bebas untuk istilahnya ya meneliti ya, dan kalau misalnya ada yang saya omongkan salah juga silakan ditantang gitu kan. Wah, misalnya ada ayat yang berkata lain dan lain sebagainya, silakan gitu ya. Tapi kita ingin pada kelas ini kita ingin mencari kebenaran ya, kita ingin kita bukan memakai bendera saya dari saya sudah pegang doktrin ini ya, jadi saya akan bela mati-matian, tidak ya. Kita ingin cari kebenaran ya, jadi kita selalu berkata kemanapun kebenaran memimpin ya, di situ saya akan ikut begitu, itu mestinya yang benar gitu ya. Oke. Baik, dan kita lihat lagi di sini. Oke, jadi ya objektif ya, kemudian penilaian. Kita lihat di sini tadi sudah kita bahas sedikit masalah laporan baca, kemudian nah ada karya tulis juga. Nah, ini juga tentu bagi Anda yang mau dapat nilai ya, dapat nilai, Anda bisa membuat karya tulis di sini. Dan kalau Anda mahasiswa untuk program S1 jadi undergraduate ya, satu karya tulis 8-10 halaman. Untuk mahasiswa graduate 2 karya tulis panjang 8-10 halaman, atau digabung satu yang agak panjang 14-20 halaman ya. Mahasiswa S3 dituntut untuk membuat ya, tapi kayaknya nggak ada yang lagi ngambil program S3 di sini. Oke. Baik ya. Oke, untuk tugas baca sekali lagi ini bagi yang sedang ngambil SKS ya, minimal 300 halaman dari buku-buku yang tadi disebut. S2 500 halaman, S3 minimal 600 halaman ya. Nah, target kita mid test kira-kira akan kita lakukan sekitar 10 Maret ya. Kemudian setelah mid test kita akan ada libur ya, ada sekitar libur ada 2 minggu ya, karena itu bertalian dengan Idul Fitri atau Lebaran ya. Jadi ada libur 2 minggu ya. Kemudian nanti di tengah-tengah bulan April kita ada libur lagi karena ada acara khusus di GITS, kita ada namanya kongres. Itu bulan April ya. Oke, jadi tapi final test nanti rencananya di akhir Mei ya. Dan paper diserahkan 1 minggu sebelum final test ya. Dan tugas baca boleh diserahkan 1 minggu setelah final test ya. Nah, topik paper yang ini untuk dikerjakan ini boleh pilih antara ini ada 4 judul yang bisa dipilih. Bukti-bukti keilahian dan kepribadian Roh Kudus, berbagai simbol Roh Kudus dan maknanya, menjawab kesalahan tafsir karismatik atas ayat-ayat Alkitab tertentu ya. Dan gerakan karismatik, serangan terselubung terhadap Alkitab ya. Kemudian nah ini ada lembar tugas baca. Kalau Anda sudah membaca suatu buku, Anda bisa tulis Anda baca buku apa gitu, dan Anda tanda tangan di sini. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanya mengenai silabus ini ya. Ini memang kalau kita bahas silabus mungkin ada yang merasa
agak bosan ya, tapi ini perlu dibahas ya, karena memang ini dari awal kelas kita silabus itu memberitahu apa yang dituntut dari mahasiswa, apa yang ingin kita capai ya, terutama bagi yang mau ambil nilai ya, apa yang harus dia lakukan untuk dapat nilai dan lain sebagainya. Oke. Ada yang mau ditanya? Oke, silakan Caritas. Oke, permisi Pak. Untuk tugas baca tadi itu apakah ada ketentuan khusus seperti fontnya harus berapa, terus logo segala macam itu gimana Pak? Tugas baca atau karya tulis maksudnya? Karya tulis Pak maksudnya Pak, karya tulis. Oh ya, karya tulis ada kan, saya ada ini ya, ada kasih waktu itu ya. Tapi kalau misalnya saya ada kasih waktu itu di kelas yang sebelumnya sebenarnya, pedoman penulisan karya tulis ya. Jadi nanti saya kasih lagi deh gitu ya. Saya kasih lagi. Jadi kalau font sih biasa lah. Oke, baik Pak. Times New Roman ya 12 gitu kan. Tapi nanti saya kasih lagi deh ini ya. Kalau nggak salah di yang lalu Oke, baik. pernah saya kasih. Oke, baik Pak. Berarti disamakan Pak ya? Ya, disamakan gitu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke. Baik, berbagai sistematika teologi tentang Roh Kudus ya. Oke, jadi contohnya sistematikanya Ryrie ya. Saya tulis di chat aja ya. Kalau nggak salah judul buku dia adalah teologi dasar ya, kalau nggak salah. Tapi pasti ada babnya tentang ini ya. Kemudian ini yang ini ya, Ryrie ya. Kemudian Geisler ya. Norman Geisler. Ini ada ini ya. Systematic Theology ya. Dan saya nggak tahu ini ada nggak di Reach sana ya. Kalau nggak salah di Git sudah saya copyin atau belum itu ya. Oke, tapi ini bagus ya. Kemudian sistematika siapa lagi ini? Erikson punya boleh ya, Millard Erikson ya. Jadi sistematikanya Erikson ini, sistematika Erikson ini juga sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia setahu saya ya. Coba saya cek nih. Sistematika ya. Sistematikanya Erikson. Iya benar ya, namanya Teologi Kristen. Ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Teologi Kristen ya, jadi itu ada. Kalau nggak salah saya ada pernah masukin ke perpus juga sih ya. Kalau buku bahasa Inggrisnya hijau, tapi saya nggak tahu kalau yang terjemahan bahasa Indonesianya ya. Tapi di bahasa Inggrisnya hijau benar ya. Karena saya lihat di Topet dia bikinnya warna merah nih. Ya, tapi ini ya. Teologi Kristen. Oke, ya yang ada bahasa Indonesia setahu saya Ryrie sama Erikson. Sebenarnya Thyssen juga ada ya. Ya, Thyssen juga ada ini. Sistematika teologinya Thyssen. Nah, cuman kalau Thyssen itu kan udah agak kuno ya, udah agak lama. Tapi nggak apa-apa sih, bagus juga ya. Thyssen itu udah tua tuh ya. Nah, Geisler ini agak baru ya, karena dia juga belum lama meninggal. Abad 20 lah intinya, abad 20, abad 21
satu awal ya. Kalau Tizen udah nggak tahu dari zaman kapan itu ya. Kemudian ya kalau yang lain ini ya itu boleh sih, tapi ya itu aja deh ya. Coba ini. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi yang lain? Ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, coba kita ini sekarang ya. Saya kasih diktat kita dulu. Oke, baik. Dan saya akan kasih silabus ini di grup online kita. Ya, kalau Anda mau download, jadi bisa Anda download sebentar ya. Nih, saya kasih di grup dulu silabus. Kemudian diktat kita. Ya, kemudian pedoman pembuatan karya ilmiah juga langsung saya kasih aja. Oke, jadi Anda bisa lihat di WhatsApp grup kita kelas online pneumatologi. Dan kalau Anda ada yang belum masuk di situ, ya silahkan kasih tahu saya biar saya masukin. Tapi seingat saya sih semua sudah masuk gitu ya. Anda boleh cek di situ, Anda boleh download ya. Nah, dan diktat kita nanti ada 2. Jadi biasanya untuk kelas ini kita separuhnya fokus di hal-hal yang klasik tentang Roh Kudus ya. Topik-topik klasik tentang Roh Kudus, misalnya tentang Tritunggal, keilahiannya, lain sebagainya. Nanti di paruh kedua kita banyak bicara mengenai itu tadi, manifestasi dari karunia-karunia Roh Kudus dalam klaim-klaim hari ini ya. Gerakan apa yang terjadi, kita lihat karunia bahasa rohnya lah, benarkah masih ada kayak karunia menyembuhkan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita bahas secara alkitabiah di sini. Ya. Itu nanti di paruh kedua nanti ada diktat yang satu lagi gitu ya. Oke, nah ya kalau tidak ada coba kita istirahat sebentar ya. Biasa kita istirahat sebentar sekitar 5 menit ya, mungkin ada yang perlu minum atau ke belakang lain sebagainya. Jadi kita istirahat dulu 5 menit. Saya pause dulu bagi rekamannya. Baik. Oke, sebelum masuk ada pertanyaan yang saya lihat di kotak chat di sini dari Pak Arisman yang bertanya, apa beda Roh Kudus dengan malaikat? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Apa beda Roh Kudus dengan malaikat? Nah, saya harap tentunya dengan mengikuti kelas ini nanti akan menjadi jelas ya. Tapi saya bisa jawab secara singkat bahwa Roh Kudus jelas berbeda dengan malaikat, karena Roh Kudus adalah Allah pencipta ya. Sedangkan malaikat adalah ciptaan ya. Nah, malaikat itu disebut roh juga, artinya malaikat itu bentuknya juga roh sebenarnya ya, karena ada ayat yang mengatakan malaikat adalah roh-roh yang melayani. Jadi artinya begini, Roh Kudus itu roh. Namanya saja sudah Roh Kudus ya, jadi dia pasti roh. Tapi tidak semua roh itu Roh Kudus. Ya. Ada banyak roh yang lain selain Roh Kudus. Ya. Contohnya ada roh jahat. Ya. Roh jahat adalah malaikat-malaikat yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, malaikat sendiri adalah roh juga, ya, roh yang diciptakan, ya. Tetapi dibedakan dengan roh jahat atau iblis, di mana malaikat, ya kita sering sebut malaikat adalah mereka yang tidak memberontak kepada Tuhan.
Kudus itu Allah pencipta, malaikat adalah ciptaan. Ya, mungkin nanti sambil kita masuk ke dalam kelas ini akan semakin jelas tentu ya dari sifat-sifat Roh Kudus lain sebagainya. Oke, tapi kita lihat di Romawi 1 dulu dari diktat kita, pendahuluan di sini. Doktrin pneumatologi adalah topik yang jarang dibahas atau dipelajari dalam kekristenan, yang justru menyebabkan banyak pelencengan. Ya, jadi terus terang memang banyak orang bahkan jarang dengar namanya pneumatologi. Sedangkan topik-topik yang populer seperti eskatologi, nah itu banyak orang Kristen sudah tahu. Eskatologi apa? Oh, belajar tentang akhir zaman katanya. Ya. Jadi istilah itu sudah sering dan banyak orang Kristen tertariknya seperti itu contohnya. Ya kan? Oh, saya mau belajar akhir zaman, saya mau tahu tentang kiamat, saya mau tahu tentang 666 dan antikristus dan sebagainya. Dan itu bagus, saudara. Itu bagus. Saya juga ada mengajar kelas eskatologi. Anda ingin tahu tentang masa depan, itu hal yang bagus, dan memang Tuhan ada singkapkan itu semua juga. Tetapi ingat, kita perlu mempelajari semua yang Allah ajarkan, ya, dan termasuk pneumatologi. Tapi sekali lagi, pneumatologi tidak banyak diketahui oleh orang Kristen. Dan bahkan kalau kita bicara Tritunggal, kita banyak berfokus kepada Allah Bapa, ya sudah pasti. Ya biasanya kalau kita ngomong Tuhan, Allah, defaultnya itu kan Allah Bapa. Seringkali ya, jadi kita bicara mengenai pribadi Bapa, kita bicara mengenai sifat-sifat, dan kita yang sering kita bayangkan adalah Allah Bapa. Ya, Kristus juga ini mendapat penekanan juga karena ada pelajaran khusus tentang Yesus Kristus. Kita sebut itu kristologi misalnya. Ya, kristologi itu fokus mempelajari tentang Yesus Kristus. Ya. Tetapi pneumatologi sekali lagi tentang Roh Kudus, padahal Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah, salah satu pribadi dalam Tritunggal. Tapi dibandingkan Bapa dan Kristus, sekali lagi banyak sekali orang Kristen yang jauh-jauh lebih tidak paham tentang Roh Kudus. Dan ini sangat disayangkan, ya, karena Roh Kudus sangat penting untuk kita, ya, kerjanya krusial, ya, dan kita perlu sangat memahami apa yang Alkitab ajarkan tentang Roh Kudus, karena kalau kita tidak memahaminya, maka justru akan timbul pelencengan, ya, penyelewengan, akan belok dan tidak benar. Gitu. Nah, ini yang banyak terjadi. Oke. Nah, kita mau lihat lagi. Padahal, tanya sini ya, pribadi Roh Kuduslah yang menentukan kehidupan Kristiani yang berkemenangan. Ya, Roh Kuduslah yang tinggal bersama dengan kita. Ingat bahwa Yesus Kristus ketika dia sesudah dia bangkit, dia naik kembali ke sorga. Ya. Dia naik kembali ke sorga secara fisik, secara kedagingan. Yesus tidak bersama dengan kita. Tapi supaya murid-muridnya tidak sedih, apa yang Tuhan Yesus janjikan di Yohanes pasal 14, dia bilang, aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Aku akan mengirimkan penolong yang lain, dan penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang menolong kita, Roh Kuduslah yang tinggal bersama dengan kita, Roh Kuduslah yang menggantikan Yesus Kristus sebenarnya, ya, untuk bersama dengan orang percaya sepanjang zaman. Bahkan boleh dikatakan ketika Yesus berkata, aku beserta dengan kamu sampai ke akhir zaman, dia maksudkan adalah melalui Roh Kudus di sini. Nah, jadi betapa pentingnya kita memahami tentang Roh Kudus itu. Kristologi penting untuk keselamatan. Ya, kalau Anda tidak ngerti siapa Yesus, Anda tidak ngerti apa yang Yesus lakukan, maka Anda tidak bisa diselamatkan. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi yang menerapkan keselamatan itu pada diri kita. Ya, jadi Yesus Kristus memungkinkan keselamatan, dia yang membayar harganya, dia menyelesaikan jalan keselamatan. Roh Kuduslah yang menerapkannya kepada pribadi lepas pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan dia adalah penghibur yang lain yang disebut oleh Yesus. Kemudian poin ketiga kita lihat lagi, dunia tidak mengenal Roh Kudus. Jarang sekali ia disebut oleh orang-orang yang tidak percaya. Kalau Yesus banyak disebut oleh orang yang tidak percaya sekalipun. Jadi contohnya
ya secara negatif ya, contoh negatif, nama Yesus bahkan menjadi kata-kata hujat yang sering dipakai oleh orang yang tidak percaya. Jadi orang yang bukan Kristen pun lumayan tahu tentang Yesus, ya, minimal apa yang diklaim tentang Yesus, ya kan. Orang yang tidak percaya pun tahu orang Kristen menyembah Yesus, menganggap Yesus Tuhan, ya. Mereka tahu bahwa orang Kristen percaya Yesus mati dan bangkit kembali, ya. Orang yang, ya, mereka rata-rata tahu gitu. Tapi coba kamu tanya orang non-Kristen tentang Roh Kudus, dia akan bingung biasanya. mayoritas besar orang non-Kristen, ada tanya Roh Kudus, dia akan, apa itu maksudnya? Ya, dia nggak ngerti. Ya, karena jangankan orang yang nggak percaya, orang percaya saja kadang-kadang agak bingung, gitu kan. Ya, jadi, nah ini sudah diprediksi oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 17. Coba kita lihat di sini ya. Yohanes 14 ayat 17. Ya. Ini, dan saya akan coba ini share screen. Nah, ini. Oke, baik ini ya. Saya gedekan sedikit fontnya. Ya, dan seperti biasa saya kasih 4 Alkitab. Yang paling kiri adalah Alkitab Textus Receptus Indonesia. Ini adalah Alkitab terjemahan kita sendiri yang sedang dalam proses dan mestinya sudah ini ya sudah makin mendekat penyelesaian sebenarnya. Kemudian kolom kedua Indonesia terjemahan baru di sini ya. Ini masih TB1 ya. TB2 sepertinya belum ada rilis resmi gitu ya, bentuk elektroniknya yang full dari Kejadian sampai Wahyu saya belum tahu ya. Kemudian KJV dan kemudian bahasa Yunaninya ya. Biasanya nanti kalau di kelas kalau buka Alkitab kita akan pakai Alkitab seperti ini gitu ya. Dan saya akan bacakan dari yang Textus Receptus Indonesia ya. Kata yaitu roh kebenaran katanya sini. Dunia tidak dapat menerimanya sebab dunia tidak melihat dia dan juga tidak mengenal dia. Tetapi kalian mengenal dia sebab ia sedang tinggal bersama kalian dan akan berada di dalam kalian. Nah, ini salah satu ayat kunci yang akan kita pelajari dari berbagai aspek. Tapi untuk poin yang satu ini kita berfokus di sebab dunia tidak melihat dia dan juga tidak mengenal dia. Atau bahkan dari sini, dunia tidak dapat menerimanya sebab dunia tidak melihat dia dan juga tidak mengenal dia. Ya, jadi di sini jelas sekali ya, oleh karena itu memang dunia tidak mengenal Roh Kudus. Itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus ya. Kemudian kita lihat lagi para bidat juga sama sekali bingung untuk menjelaskan Roh Kudus. Jadi salah satu litmus tes ya kita bilang, salah satu hal yang bisa kita tes ya. Biasanya bidat-bidat itu pasti salah tentang Roh Kudus. Ya, biasanya salah. Karena biasanya mereka salah tentang Yesus ya. Dan karena mereka sudah salah tentang Yesus, sudah pasti mereka salah tentang Roh Kudus gitu, ya. Jadi para bidat ya sama sekali bingung. Misalnya bidat Watchtower atau menara pengawal. Nah, ini kalau banyak orang kenal mereka dengan sebutan saksi Yehova. Tapi saya tidak mau sebut mereka saksi Yehova karena nama itu terlalu bagus buat mereka. Kitalah saksi Yehova yang sebenarnya gitu ya. Mereka itu kita sebut saja Russellisme karena pemimpin mereka namanya Charles Taze Russell ya. Charles Taze Russell, Russellisme ya, atau kita sebut menara pengawal ya. Dan mereka mengajarkan Roh Kudus adalah tenaga aktif Allah ya. Roh Kudus adalah tenaga aktif Allah katanya. Jadi bukan pribadi ya. Jadi seperti misalnya Tuhan bisa kirim
misalnya apa ya, kayak listrik gitu. Listrik kan tenaga gitu ya. Jadi Roh Kudus itu kayak, atau chi ya, kalau dulu orang kungfu atau orang orang ini dia punya chi, dia punya kayak power apa, boom gitu ya. Nah ini Allah punya energi gitu ya. Nah ini jauh dari apa yang Alkitab ajarkan, tapi itu yang diajarkan oleh bidat seperti menara pengawal di sini atau watchtower ya. Bahkan mereka melakukan tindakan yang tidak etis sebenarnya, karena dalam terjemahan mereka sendiri mereka memasukkan teologi mereka ya, sehingga kata-kata roh Allah seringkali mereka terjemahkan tenaga aktif Allah ya. Nah contoh lain lagi, Unitarianisme adalah kelompok yang tidak percaya Tritunggal ya. Kalau Trinitarian artinya Tritunggal, Unitarian ya berarti mereka tidak percaya Tritunggal, mereka hanya percaya hanya ada satu pribadi Allah ya. Kita percaya ada satu Allah tapi eksis dalam 3 pribadi ya. Jadi ya, Unitarianisme biasanya tidak mengakui kepribadian Roh Kudus atau menurunkan derajatnya karena mereka tidak percaya Tritunggal. Ya entah ya hampir sama, entah dijadikan kayak tenaga saja atau derajatnya diturunkan ya. Bidat lain contohnya Christian Science yang didirikan oleh seorang perempuan namanya Mary Eddy Baker, yang menyatakan Roh Kudus sebagai divine science contohnya. Ini juga nggak jelas maksudnya apa gitu, divine science ya. Nah dengan adanya begitu banyak kesalahan dan kekacauan konsep mengenai Roh Kudus ya, maka sebaliknya orang percaya akan mengenal Roh Kudus. Tadi kita sudah baca Yohanes 14 ayat 17, tapi saya akan ini ya, akan kasih lihat lagi ya. Yohanes 14 ayatnya yang ke-17 ada kontras antara orang percaya dengan dunia ya. Di mana pertama dikatakan dunia tidak dapat menerimanya sebab dunia tidak melihat dia dan juga tidak mengenal dia. Ya, namun tetapi kalian mengenal dia. Jadi lihat ada kontras ya, dunia tidak dapat menerimanya, tidak mengenal dia, tapi kalian mengenal dia. Dan kenapa kita bisa kenal Roh Kudus? Karena ia sedang tinggal bersama kalian dan akan berada di dalam kalian. Jadi orang yang sungguh-sungguh percaya, dia bisa kenal Roh Kudus karena Roh Kudus itu ada di dalam diri orang percaya. Nanti itu akan kita bahas nanti ya. Oke. Bahkan di dalam Zakaria 4 ayat 6 ya, Roh Kuduslah yang menguatkan kita untuk melakukan apapun bagi Tuhan ya. Dan ini salah satu ayat klasik ya, di mana maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam ya, jadi dengan rohku kata Tuhan. Oke, nah kalau sudah di perjanjian lama biasanya kita ya kasih bahasa Ibrani ya. Baik, jadi itu yang kita lihat di sini ya. Oke, karena ini adalah kelas pertama kita, jadi untuk malam ini kita perkenalan dan kita masuk ke pendahuluan. Tapi saya akan mengakhiri lebih cepat ya. Biasanya kalau nanti minggu-minggu ke depan kita akan selesai sekitar jam 9:10 ya. Tapi karena ini adalah pertama ya, maka kita selesai sini dulu untuk pendahuluan ya. Jadi kalian boleh sambil baca-baca dan boleh mulai mencari buku-buku yang tadi ya, buku rekomendasi, buku wajib lain sebagainya yang Anda mau ambil. Anda boleh mulai baca juga gitu ya. Dan nanti kita akan ketemu lagi minggu depan. Nah, ada yang mau ditanya sampai di sini?
kita masih di pendahuluan, saya rasa belum terlalu banyak yang mau ditanya, tapi minggu depan kita akan masuk ya roh pribadi Roh Kudus ya. Kemudian kita akan masuk ke keilahiannya. Jadi fokus kita minggu depan adalah bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Ya, pribadi, bukan tenaga tadi, bukan listrik, bukan power, tapi pribadi. Apa maksudnya pribadi? Misalnya itu kan. Apa maksudnya pribadi? Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dalam doa. Ya, Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih sayang pada kami. Tolonglah agar kami siap untuk menerima firman-Mu, siap untuk belajar dengan lebih mantap lagi. Dan pimpin kami Tuhan, kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi sampai di sini dulu.